warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Tommy Michael SHMH selaku dosen pengampu kuliah Ilmu Tata Negara, dan tak lupa rekan-rekan yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 beranggotakan 6 orang. Saya Gadis Merusa, NIM 13101000198. Yang kedua Bunga Patresia, NIM 13121000197. Yang ketiga Adelina Herlinda, NIM 13121000202. Yang keempat Antonis Petrus, NIM 13121000205. Yang kelima Fanya Agatha Darto, NIM 13121000207. Dan yang terakhir yaitu Dufan Arala Firmansyah, NIM 13121000219. Izinkan kami di sini untuk menjelaskan mengenai lembaga ujian. Baik, yang pertama akan saya bacakan mengenai OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengatur sektor jasa keuangan sebuah negara. OJK berperan dalam mengawasi lembaga-lembaga atau industri keuangan secara terintegrasi. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Fanya, padanya dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan. Otoritas Jasa Keuangan mengawasi berbagai lembaga atau industri jasa keuangan seperti lembaga perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga-lembaga penyedia jasa keuangan lainnya. Lembaga ini dibentuk pada tahun 2012. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk pada tahun 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011. Otoritas Jasa Keuangan menggantikan tugas dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, serta mengambil alih tugas Bank Indonesia dalam hal pengawasan perbankan. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk untuk menghadirkan lembaga yang mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan sektor keuangan, baik perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adel. Tugas dan wewenang OJK yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. 2. Melakukan peraturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. 3. Melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor lainnya, seperti dana pensiun, asuransi, maupun lembaga keuangan lainnya. Singkatnya, yaitu OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Dengan tugas-tugas tersebut, OJK juga memiliki beberapa wewenang dalam pencapaian tujuannya, yaitu bisa menetapkan peraturan undang-undang di sektor jasa keuangan, membuat dan menetapkan peraturan dan kebijakan tentang pengawasan dan pelaksanaan di lembaga jasa keuangan, dan melaksanakan di lembaga jasa keuangan, serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan industri jasa keuangan dengan peran yang begitu penting. Pada sektor industri jasa keuangan ini tentunya OJK menanggung beban berat dalam mencapai tujuannya dalam perkembangan sistem keuangan negara. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yaitu keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ari. Baik, terima kasih. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki visi untuk menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global,
serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Misi dari OJK yang pertama, mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsi dan nilai-nilai OJK secara umum adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Nilai strategis yang menjadi landasan OJK. Yang pertama, integritas. Integritas adalah bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Tentunya, sebagai lembaga pengawas semua industri jasa keuangan, integritas harus dimiliki oleh semua orang di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, karena akan berdampak pada kepentingan orang banyak. Yang kedua, profesionalisme. Nilai profesionalisme dapat dimaknai dengan bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik. Hanya orang-orang yang terbaiklah yang dapat menjadi bagian dari Otoritas Jasa Keuangan, karena fungsi OJK sebagai tumpu keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, sinergi. Nilai sinergi adalah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. Yang keempat, inklusif. Inklusif adalah terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Yang kelima, visioner. Visioner adalah memiliki kawasan yang luas dan mampu melihat ke depan serta dapat berpikir di luar kebiasaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Bunga. Baik, terima kasih. Selanjutnya, OJK ungkap kasus penyelewengan di BPR Bas Bali. Jakarta, 25 April 2018. Otoritas Jasa Keuangan mengungkap kasus tindak pidana perbankan yang dilakukan Direktur Utama BPR Bali, Agung Sedana, berinisial NS, terkait pemberian kredit kepada 54 debitur dengan nilai Rp 24.225 miliar yang tidak sesuai prosedur. Pengungkapan kasus ini disampaikan Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK, Rohmat Sunanto bersama pihak Kepolisian Daerah Bali di Bali pada hari Rabu. Dalam kesempatan itu, Rohmat menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari temuan dalam proses pengawasan yang dilakukan OJK terhadap kegiatan BPR Bas yang kemudian ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK. Modus operandi yang dilakukan NS sebagai Direktur Utama sekaligus sebagai pemegang saham PT BPR Bas adalah dengan memerintahkan pegawai BPR untuk memproses pemberian kredit kepada 54 debitur dengan total nilai sebesar Rp 24.225 miliar. Pada periode Maret tahun 2014 sampai dengan Desember tahun 2014. Yang prosesnya tidak sesuai dengan prosedur sehingga menyebabkan pencatatan palsu dan tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan perbankan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dovan. Dalam kasus ini, pelaku NS bekerja sama dengan dirut pemilik PT IHS Penyalur Tenaga Kerja yang saat ini sedang melakukan penyidikan oleh penyidik Polda Bali. Sejumlah tindakan penyidikan yang telah dilakukan OJK terkait kasus ini antara lain memeriksa 25 orang saksi termasuk pegawai PT BPR BAS Bali, notaris debitur, pemilik dan staf perusahaan penyalur tenaga kerja Indonesia ke Jepang. Kemudian memeriksa 2 orang ahli dari internal OJK dan dari FH Universitas Udayana Bali. Memeriksa tersangka melakukan penyitaan barang bukti berupa dokumen kredit dan kelengkapannya dengan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, serta menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya, OJK melalui keputusan Dewan Komisioner KDK nomor KEP 202/03/2017 tentang pencabutan izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat KS Bali, Agung Sedana mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat
KS Bali Agung Sedana yang beralamat di Jalan Raya Kerobokan nomor 15Z, Kuta Bandung, Bali, terhitung sejak tanggal 3 November 2017. DPR tersebut telah masuk status bank dalam pengawasan khusus sejak tanggal 12 April 2017 dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepada BPR dimaksud diberikan kesempatan selama 180 hari atau sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017 untuk melakukan upaya penyehatan. Selain pengungkapan kasus ini, Departemen Penyidikan OJK telah menangani sebanyak 9 kasus di sektor jasa keuangan yang kesemuanya telah P21 atau yang disebut pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap. Terdiri dari 8 kasus tindak pidana perbankan dan 1 tindak pidana asuransi IKNB.